Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Farhan. Dan sekarang kita akan membahas simple future tense. Oke, pertama-tama, apa itu simple future tense? Simple future tense is a tense to explain an event that has not yet started and will occur in the future. Sentences in the simple future tense can be marked by the use of the words will, shall, and going to. The simple future tense is also used to express a prediction or wish. Jadi simple future tense ini digunakan untuk memprediksi atau apa yang akan dilakukan, atau mungkin bisa untuk harapan apa yang akan terjadi di masa depan ya, seperti ya I will be a doctor, aku akan menjadi dokter. Dan untuk prediction kayak ini, I will go to the school, berarti dia akan pergi ke sekolah ya. Oke. Berarti ini simple future tense ini beda dengan simple present tense dan past tense. Kalau present tense itu apa yang dilakukan sekarang. Kalau past tense itu apa yang sudah dilakukan. Kalau future tense belum dilakukan dan hanya untuk prediksinya guys. Gitu. Dan penggunaan simple future tense bisa dijadikan dengan penggunaan words atau kata will, shall, dan going to. Oke, selanjutnya. Nah, untuk going to ini ada rulesnya guys, atau aturannya untuk penggunaan going to di future tense. Nah, penggunaan going to ini bisa dibarengin dengan to be, is, and are. Jadi untuk I itu am, is untuk it, he, she itu ke is ya. They, you, we, are. Jadi I am, terus it is, he is, she is, they are, you are, we are. Jadi harus diingat-ingat nih, ada kalau mau pakai going to seperti ini, contohnya kayak I'm going to play football. Jadi I am going to play football, aku akan bermain sepak bola. Oh ya, untuk penggunaan going to ini seperti ini guys, untuk apa yang akan dilakukannya. Jadi lebih pasnya tuh kalau kalian ingin melakukan sebentar lagi gitu, mau melakukan sesuatu ya, seperti itu. Dan ini cuma bisa buat verbnya doang guys ya, verb atau kata kerja doang, jadi nggak bisa pakai kata sifat atau semacamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas pattern atau rumus di future tense. Kita akan membahas yang positifnya dulu ya. Yang positif, yang dimana positif ini yang berarti dia akan dilakukannya, atau ya seperti itu ya. Oke, pertama yang kita akan melakukan ini, bahas antara will dan shall. Yang pertama adalah subject, dan ditambah will atau shall, saya akan pakai juga nih will atau shall plus verb 1 ya, kata kerja 1, jangan kata kerja kedua, karena kata kerja kedua di bahasa Inggris itu untuk past tense guys. Dan plus objek juga, jadi kalian bisa pakai objeknya kayak objek mati lah, benda mati ya. Nah, untuk contohnya tuh I will go to the school. I sebagai subjek, will sebagai will atau shall, go to sebagai verb 1 ya. Go to verb 1. Kalau verb 2-nya tuh when. Ya. Dan the school sebagai objek. Karena the school itu objek benda mati, guys. Gitu. Dan untuk going to ya, nih bisa kalian lihat agak beda sendiri ya. Dan going to itu pertama subject, to be pakai to be kayak yang tadi, am, is, are. Jadi kalau I pakai am, it, he, she pakai is, they, we, you pakai are. Oke. Terus langsung going to, langsung verb 1. Oke, jadi gini contohnya, she is going to read, but she sebagai subjek, is going sebagai to be, going to sebagai going to, dan read sebagai verb 1. Dan lagi jangan sampai pakai verb 1, verb 2 atau verb 3 nya guys ya. Kalau pakai verb 1 untuk future tense. Oke, selanjutnya adalah pattern of future tense. Berarti kita akan membahas
yang minus atau negatif sentence-nya. Nggak terlalu beres, tapi ini hanya tambahan dikit. Oke, pertama adalah yang penggunaan will dan shall dan yang pertama adalah subject plus will atau shall, dan jangan lupa untuk dikasih not di sebelahnya, di sebelah shall atau will nya. Dan verb 1 dan object. Oke, example-nya adalah I will not go to the school, yang berarti dia tidak akan pergi ke sekolah. Berarti I sebagai I sebagai subject, will sebagai will atau shall, dan jangan lupa tambahkan not sebagai tanda kalau ini itu negative sentence ya. Dan go sebagai verb 1 dan to the school sebagai object. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan going to pada negative sentence. Jadi pertama adalah subject plus to be, is, are kayak tadi ya. Dan jangan lupa untuk tambahkan not ya. Dan plus going to dan plus verb 1 kata kerja pertama. Dan example-nya adalah she is not going to read. Berarti she sebagai subject, is sebagai to be, dan not sebagai not, going to sebagai going to, dan read sebagai verb 1. Oke, jangan lupa ya kalau mau negative sentences untuk tambahkan not di kalau untuk going to kita di sebelah to be. Kalau untuk will atau shall langsung setelah will atau shall-nya. Begitu. Oke, selanjutnya adalah interrogative sentences atau pertanyaan. Nah, kalau untuk pertanyaan tinggal balikin aja guys. Kayak gini nih. Will yang pertama adalah penggunaan will atau shall. Pertama adalah will, langsung shall. Kalau tadi kan subjek dulu ya. Kalau pertanyaan harus dibalikin aja will dan subjeknya. Jadi will atau shall di pertama, subjek, verb 1 dan object. Untuk contohnya, will I go to the school? Artinya apakah saya akan pergi ke sekolah? Akankah saya pergi ke sekolah? Berarti ini will sebagai will, I sebagai subjek, go sebagai verb 1, dan the school sebagai object. Nah, jadi kalau mau pertanyaan itu tinggal balikin aja tuh will atau shall ya ke yang pertama. Gitu, mudah kan? Oke, untuk penggunaan going to sama kayak tadi, cuma ya sama aja sih. Sama aja sih sebenarnya. Kalau ini cuma tuh pakai to be ya, dan subject, dan going to dan verb 1. Jadi kalau tadi kan will atau shall yang dibalikin, kalau ini to be nya yang sama subject yang dibalikin ya. Oke. Itu contohnya, is she going to read? Apakah dia akan membaca? Jadi is sebagai to be, she sebagai subject, going to sebagai going to, read sebagai verb 1. Oke, jangan lupa untuk memakai verb 1 ya, atau kata kerja pertama untuk semua future tense karena belum pernah dikerjakan atau belum dikerjakan maksudnya. Oke. Selanjutnya adalah verb of time atau keterangan waktu. Untuk keterangan waktunya untuk di future tense-nya, apa yang bakal dilakukan, maksudnya apa keterangan waktu yang bakal dilakukannya kapan gitu guys ya. Aduh, nyangkut. Kayaknya adalah contoh-contoh verb of time atau keterangan waktu. Nah, pertama adalah tomorrow, berarti besok, later atau nanti, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan. Dan penggunaan ini jangan sampai salah ya. Dan lain-lain bisa kalian cari sendiri ya nanti ya. Kayak soon atau apa gitu, soon atau secepatnya gitu ya. Asalkan jangan sampai malah di last week, yesterday, jangan. Ini karena future tense harus pakai kata yang di masa depan untuk keterangan di masa depan ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk contohnya adalah penggunaan verb of time tomorrow.
Nah, untuk positive sentence kita contohnya adalah he will go to the park tomorrow. Jadi he-nya itu sebagai subjek, will sebagai will atau shall. Nah, kalau kalian mau pakai going to juga ini bisa sih. Tapi asalkan he is going to the park tomorrow. Ya. Jadi will go to langsung. will go to langsung dihapus aja kalau mau pakai going to. Oke. Untuk negatifnya kita langsung aja tambahin aja dari setelah will dengan not. He will not go to the park tomorrow. Jadi langsung aja tambahin not setelah will, atau kalau untuk yang sentence going to setelah to be ya. Oke, selanjutnya adalah interrogative sentence. Will he go to the park tomorrow? Apakah dia akan pergi ke taman besok? Jadi tinggal dibalikin aja will dengan he nya. Kalau kayak tadi juga sama sih, kalau going to tinggal, kalau ini kan he, jadi he is. Jadi is he going to the park tomorrow? Seperti itu guys. Oke, langsung. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan exercise atau latihan. Oke, kalian bisa mengerjakan ini dalam hitungan 3 detik. Oke, saya akan memberi kalian waktu untuk 3 detik untuk mengerjakan ini. Sudah? Apa jawaban kalian? Ding 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 ding. Wow. Dan jawabannya adalah will atau A ya guys. Karena ini karena ada go to nya, berarti langsung saja, dan C nya tuh nggak ada is atau apa gitu. Jadi, dan ada juga go to the park langsung, jadi kan langsung gitu ya. Jadi ini she will go to the park tomorrow kan. Tadi juga ada ya contohnya. Kau salah sih pak, keterlaluan kalian. Oke. Jadi kalau untuk M tuh nggak bisa ya, karena M itu untuk I, dan juga penggunaannya beda nih, karena ini M itu untuk going to be juga, dan is juga sama, bukan karena harus pakai going to. She is going to, dan going to nggak bisa, karena masa she going to go to, kalau kedengar aja nggak menyambung, apalagi peraturan di sini nggak ada, nggak bisa ya guys ya. Tuh, going to itu harus pakai subjek, maksudnya to be, dan go to nya nggak ada gitu. Oh iya, untuk going to juga harusnya sebenarnya ini buat langsung ke verbnya guys ya. Oke. Yang selanjutnya adalah exercise. Selanjutnya kalian bisa kerjakan ini dalam 3 detik. Oke, silakan. Bagaimana? Apakah kalian mengerjakan? Sudah bisa mengerjakan? Oke, jawabannya adalah going to atau A lagi. Dan ya, karena kalian bisa lihat tuh ada to be nya are, they are, dan langsung verbnya tuh mantap. Jadi kalau ada to be berarti mereka akan memakai going to. Kalau langsung they doang berarti akan memakai will atau shall atau dan semacamnya gitu ya. Kalau untuk is tidak bisa karena ada they are, dan they itu harusnya pakai are bukan is. Kayak untuk M karena tidak bisa juga karena itu they ya. Dan will, kalau pakai will nggak bisa guys, karena udah ada they are will, nggak bisa. Kalau mau pakai will harus langsung aja they will play football. Nah itu, jadi harus diperhatikan tuh ada to be nya atau enggak kalau mau pakai going to atau will. Begitu guys. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan, atau ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau semacam kekurangan di video saya. Oke, selamat tinggal dan jangan lupa bernafas.
Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.